Hai guys, kali ini cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang guru dari Gunung Tianshan yang memerintahkan muridnya yang bernama Yunchong untuk merebut kekuatan mata ajaib dari tangan musuh. Tanpa membuang banyak waktu, Yunchong langsung pergi dengan membawa putri kecilnya. Malam harinya di sebuah gua, seorang raja memerintahkan anak buahnya mencari mata iblis Asura. Saat para prajurit itu meraba-raba dinding gua, mereka tak sengaja menekan sebuah jebakan. Nampaknya mata iblis Asura sangat dilindungi keberadaannya. Meski begitu, sang raja tak mengurungkan niatnya. Ia tetap menyuruh anak buahnya mencari mata iblis tersebut. Singkatnya, para prajurit itu pun berhasil menemukan keberadaan mata iblis tersebut. Sang raja pun menyuruh prajuritnya untuk mengambil mata iblis itu. Sepertinya tak mudah untuk mendapatkannya. Secara tiba-tiba mereka semua diserang oleh beberapa pendekar lain yang diketuai oleh Dewi Hantu. Mereka pun mulai bertempur untuk merebutkan mata iblis itu. Saat mereka sedang bertarung, salah satu pengawal raja mencoba mengambil mata itu. Tetapi ia dihentikan oleh serangan yang tiba-tiba datang. Ternyata orang itu adalah Yunchong. Mengetahui jika pedang yang dibawa Yunchong adalah salah satu dari 7 pedang sakti, Dewi Hantu pun mengajak sang raja bersekutu untuk mengalahkannya. Mereka berdua pun langsung menyerang Yunchong. Yunchong pun terkena serangan beracun dari Dewi Hantu. Karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya, Yunchong pun memutuskan kabur dari sana. Tanpa sang raja dan Dewi Hantu sadari, mata iblis Asura itu telah diambil oleh pengawal sang raja. Melihat hal itu, sang raja dan Dewi Hantu mencoba untuk merebutnya. Tetapi karena serangan mereka, mata iblis Asura itu malah masuk ke dalam sang pengawal. Seketika pengawal tersebut pun mendapatkan kekuatan super. Dengan tatapan mata yang ganas, pengawal itu membinasakan sang raja. Tetapi saat ia berusaha menyerang Dewi Hantu langsung mengeluarkan mata dewanya. Mata dewa itu memancarkan cahaya putih dan menahan pergerakan pengawal tersebut. Di tempat lain terlihat seorang pendekar yang tengah terluka akibat sebuah peperangan. Yunchong yang terluka tak sengaja melihat pendekar itu menghadapi musuh seorang diri. Merasa kasihan, Yunchong pun memutuskan untuk membantunya. Ia akan menahan musuh-musuh tersebut. Sebagai gantinya, sang pendekar diminta untuk membawa anaknya ke Gunung Tianshan agar mendapatkan pertolongan. Meski berat hati, pendekar itu pun membawa bayi tersebut yang ternyata memiliki nama Yilanzu. Dan inilah kisah The Seven Sword. 16 tahun telah berlalu. Bayi itu kini tumbuh dewasa menjadi gadis cantik. Lanzu mewarisi pedang Qingkan milik ayahnya. Setiap hari dia berlatih pedang itu di Gunung Tianshan. Ia dilatih oleh orang yang menyelamatkannya pada waktu 16 tahun yang lalu. Orang itu bernama Ling Weifeng. Setelah selesai berlatih, Lanzu mengajak gurunya untuk keluar dari Gunung Tianshan. Mendengar hal tersebut, Ling Wei bersedia menurutinya. Ling Wei juga berniat mencari 5 rekan seperguruannya. Kemudian mereka pun menerima surat perintah untuk menolong kota Mansion yang sedang diserang oleh kelompok Seandio. Kemudian terlihat suasana desa Mansion yang didatangi kelompok Sendio. Awalnya kelompok itu meminta mereka untuk menyerah. Tetapi kepala desa Mansion lebih memilih untuk bertarung melawan mereka. Pertempuran pun terjadi di sana. Karena tak mungkin untuk menang, kepala desa pun menyuruh putrinya yang bernama Liu Yungfang untuk pergi ke Gunung Tianshan mencari pertolongan. Meski berat hati, Yungfang pun terpaksa pergi meninggalkan ayahnya. Yunfang yang dikejar sempat terpojok. Untungnya Liu Wei datang tepat waktu untuk menolongnya. Melihat pedang nyolong milik Liu, anak buah dari Dewi Hantu pun memilih untuk kabur. Seketika Yungfang pun teringat akan kekasihnya dulu, karena wajah Liu yang sangat mirip dengan kekasihnya. Saat mengetahui jika Liu berasal dari Gunung Tianshan,
Yu Fang pun langsung mengutarakan niatnya yang ingin meminta bantuan menyelamatkan desanya. Liu pun bersedia membantu karena itu memang tugasnya. Sementara itu di markasnya, Raja Asura terlihat sedang mengumpulkan koleksi pedang sakti. Ia telah memiliki kelima pedang. Raja Asura berkeinginan untuk mendapatkan 2 pedang sakti yang tersisa, yaitu pedang Youlong dan pedang Kinggan. Raja Asura ingin mengkhianati kelompok Seanindo untuk membalaskan dendam kematian istrinya. Keesokan harinya, Liu Wei, Ye Lanzu, dan Yung Fang pergi ke sebuah kota untuk menemui orang yang bernama Feng Qi untuk memecahkan kode surat rahasia. Namun sesampainya di kota itu, mereka menyadari bahwa sekelompok orang tengah mengawasi dan bersiap menyerang mereka. Beruntung, mereka berhasil melarikan diri dari tempat itu. Singkatnya, mereka pun telah sampai di kediaman Feng Qi. Tetapi setibanya di sana, Feng Qi sedang sakit parah. Meski begitu, ia tetap menyambut kedatangan mereka. Liu sepertinya merasakan sesuatu yang aneh. Terjadi sedikit perbincangan antara Feng Qi dan Liu, membahas pedang Youlong milik Liu. Di tengah perbincangan itu, Yung Fang mengutarakan maksud kedatangannya. Ia mengatakan jika Feng Qi merupakan orang dipercaya oleh ayahnya untuk membantunya. Saat Feng Qi menerima gulungan surat dari Yung Fang, tiba-tiba penyakitnya kambuh, dan mereka harus menunggu di luar. Di luar mereka diberitahu oleh salah satu anak buah Feng Qi jika tuan mereka selalu bermimpi buruk jika tertidur. Setelah mendengar hal itu, Liu pun merasa jika seseorang telah mengendalikan Feng Qi karena ia mencium aroma bubuk penangkap jiwa di sekitar sana. Karena hal itu pun, ia mencoba menyelidikinya. Malamnya, Liu pun mencoba memeriksa daerah sekitar untuk mencari petunjuk. Sementara itu, Yung Fang dan Lanzu terlihat sedang membuka kue untuk Liu karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di sana Yung Fang yang masih belum menyadari jika Liu adalah kekasihnya, merasa sedih karena ia tak bisa memberikan kue ulang tahun untuknya. Liu pun mencoba menghampiri Yung Fang untuk menenangkannya. Terlihat sedikit kilas balik masa lalu di antara mereka. Di saat Liu tengah menikmati kue itu, tiba-tiba terdengar keributan. Ternyata Feng Qi tengah bermimpi buruk dan mengamuk menggunakan pedang. Liu pun mulai sedikit menyadari apa yang sebenarnya terjadi saat mendengar penjelasan anak buah Feng Qi. Besoknya, Liu pun memberitahu Yung Fang jika ia merasakan sesuatu yang tak beres terhadap Feng Qi. Situasi di tempat tersebut membuatnya menaruh kecurigaan. Mereka berusaha menyelidiki semuanya dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Liu pun langsung menangkap seorang pelayan yang sepertinya tengah dikendalikan. Ia pun melakukan sesuatu pada pelayan itu. Dan sepertinya dugaan mereka selama ini adalah benar. Pelayan itu telah dikendalikan oleh seseorang yang sedang mengincar sesuatu dari mereka, selain surat King Lu. Setelah mengetahui hal itu, mereka pun menemui Feng Qi di kamarnya. Liu pun menawarkan kepada Feng Qi untuk menaruh pedang Youlong dan Kingkan di bawah bantalnya, agar ia dapat tertidur tanpa gangguan. Mendengar hal itu, Feng Qi pun bersedia menerimanya. Ternyata itu semua merupakan rencana Liu untuk mengungkapkan ini semua. Singkatnya, mereka pun akhirnya dapat mempergoki dalam dibalik itu semua. Ternyata yang sedang sakit itu bukan Feng Qi yang sebenarnya. Feng Qi yang asli sedang disembunyikan oleh anak buah Raja Asura yang bernama Demon Xia. Liu pun mengungkapkan semua kecurigaannya kepada Demon Xia. Sedari awal ia telah menyadari semuanya. Kemudian Liu mengeluarkan jurus apinya untuk menghabisi Demon Xia. Ia langsung hangus terbakar terkena jurus itu. Keesokan harinya, Liu, Ye Lanzu, dan Yung Fang berpamitan pulang pada Feng Qi. Namun saat dalam perjalanan mereka disergap oleh Dewi Hantu yang mana Liu sempat terkena racunnya. Tak hanya Dewi Hantu, ternyata Raja Asura juga ada di sana. Tanpa membuang banyak waktu, pertarungan mereka pun terjadi di sana. Saat Raja Asura melihat Ye Lanzu, ia teringat kekasihnya karena wajahnya sangat mirip dengannya. Kemudian Raja Asura menyandra Lanzu. Liu pun bingung karena saat itu Yung Fang juga dalam keadaan tak berdaya. Raja Asura pun kabur sambil membawa Lanzu. Sementara Liu lebih memilih untuk menyelamatkan Yung Fang terlebih dahulu. Setelah berhasil menyelamatkan Yung Fang, Liu pun bergegas pergi dari sana. Tetapi karena dirinya tengah terluka, Liu tak dapat pergi untuk menyelamatkan Lanzu. Saat Liu akan pergi, Yung Fang mencoba menghentikannya. Ia bertanya siapakah Liu sebenarnya. Kemudian terlihat kilas balik masa lalu yang mana ternyata Liu adalah kekasih Yung Fang di masa lalu yang bernama Mulang. Namun karena kekalahan perang waktu dulu, Mulang menyembunyikan identitas aslinya. Tanpa disadari, racun yang ada di tubuh Liu sudah mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Yung Fang yang melihat hal itu langsung mencoba menolongnya dengan mengeluarkan racun yang ada di tubuh Liu.
Namun karena hal itu, Yunfang juga malah ikut terbaring karena racun itu. Di Istana Asura, Raja Asura memberitahukan kepada Lanzu mengenai kejadian 16 tahun yang lalu. Ketika itu, ayah Lanzu yang mencoba mengambil mata Asura harus terbunuh karena racun. Mendengar hal itu, Lanzu merasa sedih. Ia kecewa karena Liu tidak pernah menceritakan mengenai orang tuanya sama sekali. Raja Asura mengajak Lanzu untuk mengalahkan Liu agar dapat mengoleksi 7 pedang sakti dengan lengkap. Ia juga berniat menjadikan Lanzu sebagai ratunya. Kemudian Raja Asura mengobatinya dengan cakra merah dari kekuatan mata Asura miliknya. Sementara itu, Liu akhirnya terbangun dari pingsannya. Namun ia menemukan Yunfang yang pingsan berada di sampingnya. Liu pun berusaha membawa Yunfang ke tabib kenalannya untuk mendapatkan pertolongan. Singkatnya, Yunfang pun telah sampai di tempat tabib itu. Tabib tersebut dikenal dengan julukan tangan hantu karena kehebatannya mengobati pasien. Meski Yunfang masih belum sadar diri, Liu sangat berterima kasih kepada tabib itu. Kemudian ia pamit untuk pergi ke markas Raja Asura untuk menyelamatkan Lanzu sembari mempercayakan Yunfang kepada tabib tersebut. Ia pun mulai bergegas berangkat menuju markas Raja Asura. Setibanya di sana, Liu bertemu dengan Demon Xia. Ternyata ia belum mati saat berada di rumah Feng Qi waktu itu. Tanpa membuang banyak waktu, Liu pun langsung bertarung melawannya. Meski Demon dibantu oleh makhluk bonekanya, ia bukanlah tandingan dari Liu. Setelah itu, Liu pun meneruskan perjalanannya. Di sisi lain, anak buah Dewi Hantu berniat menghabisi Lanzu karena cemburu. Tetapi usahanya itu dihentikan oleh Raja Asura. Raja Asura mengkhianati dirinya dan lebih memilih Lanzu karena mirip dengan istrinya dulu. Sedangkan Yunfang akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia yang akan pergi menyusul Liu pun dihentikan oleh tangan hantu yang menceritakan sedikit masa lalu Liu. Di sana tangan hantu memberitahu jika Liu mengubah identitasnya karena ia berusaha melupakan Yunfang. Kemudian tangan hantu pun membuatnya tak sadarkan diri. Sedangkan Liu akhirnya berhasil masuk ke ruang inti Raja Asura. Namun sesampainya di sana ia malah diserang oleh Lanzu. Liu pun terkejut karena ia diserang oleh muridnya sendiri. Ternyata Lanzu sedang berada dalam kendali Raja Asura melalui cakra merah dari kekuatan mata Asura saat diobati. Keduanya bertarung dengan sengit. Sembari bertarung, Liu mencoba menyadarkan Lanzu yang terkena kendali cakra tersebut. Perlahan demi perlahan, akhirnya Lanzu berhasil disadarkan. Setelah Lanzu sadar, Liu langsung bergegas membawanya keluar dari markas itu. Namun tiba-tiba, Raja Asura datang. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Tanpa ragu sedikit pun, Liu langsung maju menyerangnya. Pertarungan mereka pun terjadi di sana. Lalu dengan mengeluarkan pisau terbang, Liu menyilaukan pandangan Raja Asura. Setelah itu dengan cepat ia membawa Lanzu kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Liu membawa Lanzu untuk ke tempat tangan hantu untuk mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya Liu berangkat kembali ke markas Raja Asura seorang diri. Setibanya di sana, dia langsung bertarung melawan para anak buah Raja Asura. Dengan tebasan pedang nyolongnya, Liu berhasil menebas para prajurit yang ada di sana. Di sana kebetulan ada ayah Yunfang yang tertangkap. Kemudian Liu menyelamatkannya juga. Tak lama kemudian Yunfang menyusul Liu untuk membantunya bertarung melawan Raja Asura. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Dengan serangan yang hebat, Raja Asura melayangkan pukulannya ke arah Liu. Lalu dengan kombinasi serangan jurus pisau terbang dan ayunan pedang nyolong, Liu berhasil menusuk perut Raja Asura. Raja Asura yang terkena serangan tersebut langsung jatuh terkapar. Setelah itu kekuatan mata iblis Asura keluar dari tubuhnya. Liu mencoba menghancurkan kekuatan mata iblis Asura tersebut. Lalu tidak lama kemudian Raja Asura itu mati. Setelah semuanya berakhir, Liu berpamitan kepada ayah Yunfang karena ia mau meneruskan misinya menemukan 5 kakak seperguruannya. Di sisi lain, Yunfang mencoba untuk mengikutinya, namun Liu memberi saran kepadanya untuk menunggunya di rumah saja. Setelah ia berhasil menyelesaikan misinya, ia akan pulang dan menikahi Yunfang. Di sisi lain, Lanzu memutuskan untuk pergi berkelana mencari cinta sejatinya. Ia tidak ingin mengganggu hubungan asmara gurunya itu dengan Liu Yunfang. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini. Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!